sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semuanya berjumpa dengan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewujudkan di dunia ini makhluk yang paling Allah cintai. Makhluk yang karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, neraka dan seluruh alam semesta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sungguh kemuliaan bulan ini adalah kemuliaan yang hampir-hampir tidak ada tandingannya. Kenapa? Karena di bulan ini Allah Ta'ala memilih sebagai kelahirannya Rasulullah SAW. Semoga insya Allah kita melalui bulan ini kita semua jadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala izinkan kita semuanya bisa berdiri berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala dan berdiri kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Biasanya setiap tahun di Masjid Asegaf itu kita mengkaji tentang maulid-maulid. Tapi tahun ini berbeda dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk pengurus Masjid Asegaf karena tahun ini memilih kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa itu ditulis, saya akan belajar sedikit tentang kitab Asy-Syifa, nanti selanjutnya baru. Dan mungkin ada yang dari mukadimahnya sekelumit akan kita ambil. Nanti baru kita jelaskan apa yang tadi sudah dibaca oleh Al-Ustaz Ja'far bin Al-Iskak. Jadi kitab ini karya dari Qadhi'iyah. Dan kitab ini selesai ditulis itu sekitar tahun 500 Hijriah. Sekitar 500-an Hijriah, kurang lebih seperti itu. Ini kitab karya seorang ulama yang saleh, yaitu Qadhi'iyah. Qadhi'iyah adalah seorang ulama yang dia itu berasal dari wilayah Maroko. Dari wilayah Maroko, kemudian ketika itu sempat mencari ilmu, menimba ilmu, ada di daerah Spanyol. Ada di daerah Spanyol itu. Ada di daerah Spanyol. Kemudian jadi kopi ada di daerah Maghrib atau Maroko. Kitab ini namanya aja Asy-Syifa. Asy-Syifa itu artinya kesembuhan. Ada kesembuhan. Nanti kitab ini berisi semua yang perlu kita ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di mukadimahnya itu disebutkan alasan Qadhi'iyah menuliskan kitab ini itu beliau menyebutkan dikarenakan banyak orang yang minta beliau itu untuk menulis kitab yang di situ menjelaskan ketinggian derajat Nabi Muhammad SAW dan bagaimana penghormatan yang layak kita berikan kepada Nabi. Dan bagaimana hukumnya orang yang tidak menghormati kemuliaan Nabi Muhammad. Itu semua dijelaskan oleh Qadhi'iyah di dalam kitab ini. Maka ketika mendapatkan kitab ini, beliau mengatakan ini sebenarnya tugas yang berat buat saya. Sebenarnya tugas yang sebenarnya berat buat saya. Tapi beliau ingat hadis Nabi SAW bersabda, "Man su'ila an 'ilmin fakatamahu aljamahu bi jami'in nari yaumil qiyamah." Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu dan dia menutupi ilmu tersebut, nanti dia akan dipakaikan pelana dari api di hari kiamat. Kata maka saya langsung bersegera. Walaupun namanya manusia itu saya dalam keadaan sibuk badan saya, sibuk pikiran saya, karena saya sedang ditimpa ujian. Saya cek di beberapa di syarah kitab Asy-Syifa yang dimaksud ujian dan Qadhi'iyah itu sebenarnya apa? Saya lagi ditimpa ujian tapi saya tetap membuat kitab Asy-Syifa ini. Ternyata yang dimaksud ujian adalah pangkat beliau sebagai seorang qadhi. Ini pangkat orang kalau jadi qadhi di zaman itu uangnya nggak ada serinya.
Itu dapat gaji yang sebesarnya luar biasa. Jadi Qadhi itu luar biasa. Itu luar biasa, luar biasa. Selevel sama Menteri Agama zaman sekarang mungkin wewenangnya lebih tinggi mungkin. Itu kan anggap jabatan sebagai Qadhi itu sebagai satu ujian oleh Qadhiyah ketika itu. Tapi saya ujian manusia ini kadang-kadang ujian itu menyibukkan ada orang sibuk dari ibadah wajibnya, dari sunnahnya, dan dari dia itu pada husnul takwim sampai dia bisa turun ke asfalis safilin. Dan Allah Ta'ala kalau menghendaki seorang hamba itu kebaikan, akan dijadikan sibuknya, pikirannya, semuanya itu digunakan untuk sesuatu yang menjadikan dia terpuji di akhirat. Kalau menghindari hamba ini dapat kebaikan, sibuknya pikirannya untuk sesuatu yang dengan perkara itu dia akan terpuji nanti ada di akhirat. Maka kemudian seorang itu kalau sudah betul dia itu dicintai oleh Allah Ta'ala, maka dia akan fokus dia ngurus dirinya, kemudian dia fokus untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Ta'ala, menambah amal saleh, mencari ilmu yang bermanfaat, atau dia mengajarkan ilmu. Maka kemudian beliau mengatakan Allah Ta'ala menutupi kelemahan-kelemahan hati kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan menjadikan semua upaya kami ini bermanfaat untuk akhirat kami semuanya. Jadi kami semuanya menjadi orang yang selamat dan orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau bilang, saya niat dengan kitab ini saya mau dekat dengan Nabi Muhammad. Saya mau menjadi orang yang akan sampai kepada mendekat pada posisinya Nabi SAW. Dan kitab itu saya beri nama Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Asy-Syifa dari kesembuhan yang isinya ta'rif, mengenalkan hak-haknya Al-Mustafa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, kitab ini dibagi jadi 4 bagian. Pertama, bagaimana Allah Ta'ala mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Bagian yang kedua, bagaimana seharusnya manusia ini bersikap pada Nabi Muhammad. Bagian yang ketiga, perkara-perkara yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi, dan perkara yang jais, yang mungkin aja jadi Nabi bisa berbuat itu juga mungkin tidak berbuat itu. Dan yang keempat adalah bagaimana hukumnya orang yang dia itu sampai mendiskreditkan Nabi Sallallahu atau menisbahkan kekurangan kepada Rasulullah SAW. Itu inti dari kitab Asy-Syifa. Kitab itu luar biasa, kitab itu luar biasa sekali. Ini kitab Asy-Syifa ini Qadhiyah, penulisnya sendiri itu paling cinta sama kitab ini. Sampai akhirnya ketika dia dikritik, apa kamu ini kok cintanya cuma kitab ini aja, kamu nggak cinta sama kitab-kitab kamu ini, kenapa hanya cinta sama kitab ini? Maka dia menjawab kritikan itu dengan syair, faqalu araka tuhibbu syifa wa tukhbiru fihi 'anil Mustafa fa qultu li anni 'alilul fuadi wa kullu 'alilin yuhibbu syifa. Kata orang-orang, mereka berkata, kamu suka ya dengan kitab Asy-Syifa yang di dalamnya bercerita tentang Nabi Muhammad. Maka aku berkata kepada mereka, aku adalah orang yang hatinya sakit. Dan sesungguhnya setiap orang yang sakit, maka dia mengidamkan kesembuhan, yaitu Asy-Syifa. Maksudnya kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Gitu. Nah, ulama punya perhatian istimewa sama kitab itu luar biasa. Kan sampai-sampai dikatakan kitab yang disyarahi sama sekian banyak ulama, sampai seperti Sahih Bukhari ini cuma kitab Asy-Syifa. Dan sekian banyak ulama itu membuat syarah kitab Asy-Syifa karena perhatian ulama yang luar biasa kepada kitab Asy-Syifa. Akhirnya kita bacakan beberapa komentar dari para ulama-ulama yang hebat. Para ulama-ulama yang hebat. Bagaimana komentar mereka tentang Asy-Syifa? Katakan di antaranya disebutkan oleh Mu'arrikh Ahmad
bin Muhammad Al-Maqari. Muhammad Al-Maqari beliau mengatakan kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa ini adalah kitab yang mana di dalamnya terdapat semua jenis kebaikan. Semua jenis kebaikan. Dan kitab ini adalah kitab yang akan tersebar, sudah tersebar ke barat dan ke timur. Dan semua orang, gak cuma orang Arab atau bukan orang Arab, orang awam, semuanya itu memuji daripada kitab Asy-Syifa. Dan sesungguhnya keutamaan kitab Asy-Syifa ini, apabila menulis keutamaan kitab ini, maka nggak akan cukup untuk menulisnya. Maka sungguh benar ucapan seorang mengatakan, kulluhum hawalu dawa'a, walakin ma ata bi syifa'in la iyadu. Semua orang itu nyari obat, tapi yang mendatangkan kesembuhan itu hanya al-iyad, maksudnya qadhi, ya, yaitu dengan kitab Asy-Syifa ini. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Al-Imad Al-Hambali beliau mengatakan Asy-Syifa alladzi lam yusbaq ila mithlihi. Kitab Asy-Syifa ini kitab yang belum pernah ada orang membuat seistimewa kitab ini. Kita membuat orang seistimewa kitab ini. Ini keutamaan kitab Asy-Syifa. Juga namanya Haji Khalifah, Al-Alamah Haji Khalifah Kashfud Dunun, dan kita Kashfud Dunun ini ulama yang meneliti berbagai macam kitab dan meneliti berbagai macam kitab. Beliau mengatakan apa? Wa kitabun 'azimun nafi, ini ada kitab manfaatnya sangat besar. Katsirul faedah, faedahnya sangat banyak. Lam yu'allam min hurufil Islam, dan di dalam Islam belum pernah ada karya seistimewa daripada kitab Asy-Syifa. Ini yang ngasih komentar ulama-ulama ini. Jadi komentar para ulama. Kemudian Al-Alamah Al-Khafaji juga mengatakan ada wa inna kitab Asy-Syifa bitta'rif fi huquqil Mustafa kitabun qadruhu jalilun wa huwa 'ala jalalati musannifihi adallu dalil. Kitab Asy-Syifa ini adalah kitab yang derajatnya sangat agung, dan kitab ini menunjukkan ketinggian derajat penulisnya, yaitu Al-Imam Muqaddimah. Ini ucapan-ucapan para ulama, ucapan-ucapan para ulama itu tentang kitab Asy-Syifa. Kemudian dikisahkan oleh Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah itu memberikan testimoni tentang kitab Asy-Syifa ini. Beliau mengatakan begini, wa huwa kitabun, ini adalah kitab lau kutiba bil dhahab, kalau kitab ini ditulis dengan emas, au huzina bil jauhar, atau ditimbang dengan permata yang harganya sangat mahal, lakana qalilan alaih, maka itu baru sebagian kecil daripada keistimewaan kitab Asy-Syifa. Artinya, itu maknanya, ini kitab Asy-Syifa ini kalau seandainya tidak boleh ditulis, itu hanya dengan tinta emas, dan tidak boleh dibeli kecuali harus dengan permata seberang kitabnya. Maka itu saja kitab itu diperlakukan seperti itu hanya baru menghargai sebagian kecil dari kitab Asy-Syifa. Ada nggak kitab yang dibeli dengan sekepok permata? Ada. Kitab ini misalkan berat lumayan. Anggap kalau kitab ini beratnya hampir 1 kilo, dihitung sama permata 1 kilo. Ada yang beli kitab ini enggak? Tapi ini kitab, ya Allah, maka kata Allah, falsafu ayyuhal qari wasbir alaihi yadayk. Maka zikirlah kitab ini, wahai orang-orang yang membaca, dan pegang teguh kitab ini dengan tanganmu. Pegang teguh kitab ini dengan tanganmu. Begitu. Nah, itu komentar para ulama
tentang kitab Asy-Syifa. Termasuk komentar paling unik, yang mengomentari kitab Asy-Syifa ternyata bukan hanya ulama-ulama yang kita kenal keistimewaannya, tapi ternyata yang mengomentari kitab Asy-Syifa di antaranya itu adalah seorang orientalis. Di orientalis itu dia belum tentu muslim, tapi dia meneliti semua tentang Islam. Semua tentang Islam. Dulu dikatakan ini namanya Al-Alama Sulaiman An-Nadwi. Sulaiman An-Nadwi ini beliau cerita, saya pernah ke Perancis. Kemudian di Perancis saya berjumpa dengan seorang orientalis namanya Louis Massignon. Tulisannya Massignon gitu tulisannya ya. Bacakan Massignon. Beliau mengatakan begini, cukup untuk menjadikan semua orang di Eropa ini kenal dengan keindahannya Rasulullah, dengan kebaikannya Rasulullah, cukup kamu lakukan terjemahkan kitab Asy-Syifa ini ke bahasa-bahasa yang ada di Eropa. Sebarkan kitab ini cukup untuk menjadikan semua satu Eropa ini mengenali kebesarannya Rasulullah SAW. Bahkan sampai orientalis pun itu juga mengakui bagaimana kehebatannya kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa ini dikatakan hampir tidak ada satu rumah itu pasti ada kitab Asy-Syifa. Kalau tidak di rumah di perpustakaan, kalau tidak ada di masjid. Bahkan di Maroko tentara itu kalau lagi tugas ada peperangan, keadaan genting, itu dibagi-bagi kitab Bukhari dan kitab Asy-Syifa dibaca niat agar dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentara Maroko itu baca kitab Asy-Syifa, dibaca kitab ini niat agar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk keutamaan daripada kitab Asy-Syifa. Keutamaan kitab ini itu benar-benar luar biasa. Jadi kitab Asy-Syifa karya Qadhi Iyad. Sebelum kita masuk ke hadis ini, ada satu kisah ini cukup masyhur di kalangan ulama-ulama yang sangat ulama-ulama yang ada di Hijaz. Dulu pernah terjadi masa paceklik. Ini masa paceklik. Yang mana paceklik itu luar biasa, musim kemarau terus menerus sampai orang-orang itu udah nggak mau, semua kering, nggak ada bahan makanan. Itu sudah betul-betul banyak menderita sampai orang jual rumahnya untuk makan. Ada orang jual rumah untuk modal kerja, jual rumah untuk rumah apa tidak, jual rumahnya untuk beli makanan. Kondisinya itu sampai seperti itu karena saking pacekliknya ketika itu. Maka ketika itu sultan yang ada di sana itu mendatangi para ulama. Di situ masih ada Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, ada Syekh Abu Bakar Syaitan. Kemudian bilang, tolong ini para ulama harus berbuat sesuatu ini. Buat apa sesuatu yang pokoknya kita ingin agar rahmatullah Ta'ala itu segera turun, sehingga masa paceklik ini segera berlalu, karena sudah dimati kelaparan dan sebagainya. Akhirnya kumpullah para ulama. Kemudian setelah itu mereka buat rombongan bareng-bareng menuju ke Madinah untuk doa bersama di makamnya Rasulullah SAW. Maka rombongan itu dibagi tiga. Ada yang baca Al-Quran, rombongan khusus baca Al-Quran. Ada yang baca kitab Sahih Bukhari. Ada pula yang membaca kitab Asy-Syifa karya
Jadi perlu diingat kita baca sekarang ini. Jadi rombongan itu tawasul, upaya mendapatkan rahmat Allah. Itu melalui dengan tiga kitab ini. Al-Quran, saya baca, Sahih Bukhari, dan juga kitab Asy-Syifa. Dari kitab Asy-Syifa. Jadi kalau Al-Quran jelas itu tawassul melalui kalam Allah. Sahih Bukhari dari kalam Rasulullah SAW. Asy-Syifa itu kitab yang berisi tentang ketinggian derajat Nabi Muhammad SAW. Berangkat rombongan. Nah, kemudian juga insya Allah kita baca Syifa Allah Ta'ala. Ya dadanya sebab kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Yang punya hajat-hajatnya kabul semuanya insya Allah. Sedang susah disingkirkan semua kesusahannya, sedang ada masalah diselesaikan semua permasalahannya insya Allah. Kemudian kitab Syifa ini kita nanti dibaca sampailah ada di Madinah. Sampai di Madinah itu doa bersama di sana. Nah, ketika malam itu masjid ditutup, ada seseorang namanya Syekh Hasan Al-Yamani. Dia ngelobi penjaga. Saya pas menjadi ditutup, saya pengen sendirian di sini. Bicara Ramadan itu sendiri. Nah, penjaganya tidak bisa, tidak memungkinkan itu. Dilobi, nggak tahu pakai ada uang rokoknya juga apa enggak itu. Dilobi, ternyata sudah. Cuma kamu harus sembunyi di gulungan karpet. Nanti waktu pintu ditutup, kamu keluar. Apa? Sembunyi masuk gulungan karpet. Dia tidak kelihatan kan? Di zaman itu kan belum ada CCTV waktu itu. Ada CCTV. Kemudian dia di sepatunya tutup, dia keluar dan dia doa yang panjang di makam Rasulullah SAW. Nah, setelah itu kata Rasul, setelah ini hafal daripada khatam Al-Quran, khatam Bukhari, hadis kitab Asy-Syifa, itu akhirnya orangnya setelah selesai doa, kemudian dia agak kelelahan, dia tertidur, dan dalam tidurnya bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika berjumpa dengan Rasulullah, maka Nabi Rasulullah mengatakan musibahnya akan segera terangkat. Namun sebagai gantinya akan datang musibah yang lebih besar. Pacakliknya ini terangkat. Tapi sebagai gantinya akan datang musibah yang lebih besar. Terbangun dia, habis itu dia di gulungan karpet tadi, pintu dibuka. Setelah itu dia minum musibah. Terus itu pacakliknya itu rendah. Dan ketika itu meninggallah Sayyid Ahmad bin Zaid Dahlan. Ketika berubah, oh ya, pacakliknya itu terangkat dan terjadi musibah yang lebih besar, yaitu meninggalnya seorang ulama yang saleh, Sayyid Ahmad bin Zaid Dahlan. Kenapa? Karena kalau pacaklik cuma musibah dunia, sabar dihadapi masuk surga, insya Allah hatta mati kelaparan. Tapi kalau meninggalnya seorang ulama yang saleh, zulmatul fiddin, seperti lubang dalam agama itu musibah fiddin. Meninggalnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Itu antaranya adalah keberkahan daripada kita Asy-Syifa. Ada sebagian yang di situ, mereka itu mengkritisi kitab Asy-Syifa. Jadi kitab Asy-Syifa kemudian mengatakan di kitab Asy-Syifa itu banyak hadis dhaif. Itu malah mungkin ada hadis maudhu'nya juga gini ya. Ini
Ini perlu kita jelaskan. Jadi kita insya Allah kalau paham. Kita baca ada hadis dhaif, ini kita baca ada hadis dhaif. Itu gini, logikanya gini. Kata itu, kalau konteksnya berbeda, maknanya juga bisa berbeda. Anda kalau ke rumah sakit bilang gula, maknanya apa? Penyakit, diabetes, ya kan? Tapi Anda kalau ke warung, Anda bilang gula, maknanya beda. Pemanis, katanya sama, gula, tapi diucapkan di tempat yang berbeda, konteks beda, makna juga beda. Dhaif itu kalau di dalam hadis bukan sama kalau dalam badan dhaif. Terus hadis dhaif, oh berarti kayak badan jantung lemah, gak gitu. Hadis itu ada derajat, ada namanya sahih. Sahih itu komplit syaratnya. Adalatul rawi, dhabtur rawi, sanadnya nyambung, macam itu ada di masalah hadis sahih. Jadi orang jadi periwayat hadis sahih itu, periwayat hadis sahih. Periwayat hadis sahih itu begini. Malam 1 Rabiul Awal tahun lalu kapan? Malam berapa? Malam apa? Masih ingat? Nah, ingat kan? Anda sudah jadi periwayat hadis sahih. Ingatannya terlalu lemah. Periwayat hadis sahih itu harus orang punya ingatan seperti itu. 5 tahun lalu di Masjid Istiqlal baca apa? Di 2024, tahun 2012, mau tidak dibaca? Lupa, ingatan dulu, jadi periwayat hadis. Sahih itu, orang-orang seperti itu jadi rawi. Anfulan, itu semua manusianya kayak begitu. Atau kalau ikatannya tidak seperti itu, tapi mereka punya catatan yang menguatkan semua ikatan itu. Kita punya catatan taklim baru tahun lalu ada? Tidak ada. Itu orang yang periwayat hadis sahih itu seperti itu, ketatnya seperti itu. Ketatnya seperti itu. Orangnya adil itu apa? Tidak terus-menerus berbuat dosa kecil dan tidak berbuat dosa besar. Dan itu kalau dihitung taat itu lebih daripada maksiatnya. Itu nampak sifat adilnya itu di kelihatan antara masyarakat. Kita pernah duduk bareng rasanya orang pernah enggak? Tidak usah diberi hadis. Soalnya tidak masuk, tercoret kita juga. Syaratnya ketat, itu sahih. Level bawahnya itu hasan, dhaif itu juga. Dhaif itu ketika syarat sahih tidak terpenuhi. Jadi jangan diartikan dhaif itu maknanya itu lemah. Maknanya itu lemah, itu tingkatan ketiga. Tingkatan kan? Ketiga. Ada orang lomba angkat berat. Kuat ngangkat juara 1, kuat ngangkat 200 kilo. Juara 2 kuat ngangkat 150 kilo. Juara 3 kuat ngangkat 100 kilo. Yang juara 3 lemah. Lemah. Kalau mau lemah coba suruh mukul. Rasakan pukulannya gimana? Ya nggak lemah kan? Jadi jangan dhaif itu bayangannya itu seperti udah lemah, seperti betul enggak. Itu tidak terlalu syaratnya sahih dan hasan itu dhaif. Dan dhaif itu tetap ucapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang baik di zamannya Qadhiyah ini sezaman Imam Ghazali, wafatnya tahun 500-an. Zamannya Qadhiyah Imam Ghazali itu yang dhaif di masa itu. Yang dhaif itu yang ukur di zaman sekarang orangnya, zaman 200 tahun setelahnya. Bagi 200 tahun setelahnya hidup memang hadisnya dhaif. Belum tentu bagi hidup di tahun itu hadisnya dhaif. Artinya tidak semudah itu mengatakan ini tahu hadis dhaif, tidak semudah itu. Ini semua ada kaidah ilmunya. Memahami sesuatu tanpa kaidah ilmunya itu jadinya sesat dan menyesatkan. Memahami kedokteran tapi nggak pakai kaidah ilmu kedokteran itu. Kita baru dengar ada orang memahami kedokteran tapi dikorelasikan dengan ayat-ayat. Jadi itu kan Siti Maryam atau melahirkan Nabi Isa kan bersandar di pohon
Kurma ini kalau ada ibu-ibu mau melahirkan tidak usah ke rumah sakit, tinggal bersandar di pohon kurma. Nah, saya bingung, di sini ada pohon kurma susah, diganti pohon pisang bisa juga apa enggak ya? Kan tidak bisa, ini kan semua ada disiplin dan kaidah ilmunya masing. Kedokteran ada ilmunya, hadis juga ada ilmunya. Yang repot orang nggak pernah belajar ilmu hadis, tiba-tiba kemudian ini doib gede ilmu doa, padahal nggak ngerti mana daripada hadisnya, gitu. Nah, itu memang kita harus ada doib, tapi hadis doib itu tetap ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya masih bisa dan sangat besar untuk dipakai. Itulah hadis doib. Jadi kalau ini kitab Asy-Syifa ini kitab Asy-Syifa sudah terbukti dibuat tawasulnya para ulama. Dibuat tawasulnya para ulama. Yang lama ada yang sakit itu bacanya kitab Asy-Syifa. Insyaallah dapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala berkat Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada itu keterangan sedikit tentang kitab Asy-Syifa. Sekarang kita masuk ke qismul awal. Al-qismul awal fi ta'zimil 'aliyyil a'la li qadri hadzal nabi Mustafa qawlan wa fi'lan. Bab yang pertama adalah pengagungan zat yang maha tinggi, yaitu Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang terpilih, baik itu secara ucapan ataupun perbuatan. Beliau Al-Faqih Al-Qalil Imam Abdul Fadl Al-Qadhiyah dia mengatakan tidak diragukan lagi sesungguhnya seseorang yang dia punya sedikit aja daripada ilmu atau dia punya sedikit aja daripada pemahaman, dia akan mengetahui bagaimana pengagungan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan bagaimana khususiyah yang Allah berikan terkait dengan keutamaan dan kebaikan-kebaikan serta keistimewaan yang tidak terhitung yang ada pada diri Rasulullah SAW, yang banyak sekali di mata killu anhul alsinatul aqlam, yang mana lisan menceritakan semua, udah lisan tidak bisa, pena itu semua juga tidak akan bisa. Semua golongan Nabi mau ditulis kita akan bisa. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu fihi ma la yusawwa. Semuanya seluruh dunia, sastrawan, penulis, peneliti semua yang menulis tentang Nabi Muhammad SAW sampai zaman ini habis, belum Nabi Muhammad SAW itu tersifati dengan sempurna karena mulianya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu dan di antara Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan sharih di dalam kitabnya. Allah Ta'ala jelaskan tentang ketinggian derajatnya dan bagaimana Allah Ta'ala memuji akhlaknya, memuji adabnya. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Bagaimana Allah Ta'ala itu memuji akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada bagaimana hamba-hamba ini diperintahkan untuk berpegang teguh dengan itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tafaddala wa aula thumma tahara wa zakah thumma maddaha bidzalika wa athna. Allah Ta'ala itu beliau mengunggulkan Nabi Muhammad SAW, kemudian disucikan, setelah itu dipuji-puji oleh Allah Ta'ala, setelah itu diberikan balasan yang teristimewa. Maka Nabi Muhammad SAW maka milik Allah segala anugerah dan milik Allah semua segala macam pujian. Ya, minha ma abrazahu al-ayat min khalqi ala atam wujuhil kamal wal kitab. Termasuk kalau kita mau menyaksikan bagaimana Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW yang nampak di pandangan mata, yaitu tentang bagaimana kesempurnaan fisik Nabi SAW. Di fisiknya Rasulullah SAW itu sempurna. Orang itu kan kadang matanya bagus, hidungnya bagus, mulutnya agak mencong sedikit, kan gitu.
Ini mata bagus, telinga bagus, mulut bagus, tapi benar badan nggak bagus. Kan macam-macam. Manusia itu tidak ada yang pernah sempurna. Tapi kalau Rasulullah SAW itu betul-betul sempurna, betul-betul sempurna. Tidak pernah Nabi itu nampak dalam kondisi tidak sempurna, tidak pernah. Pengen Nabi itu tidak pernah menguap, tidak pernah menguap. Menguap itu bahasa Inggrisnya angop. Menguap itu kan dari setan. Angop itu kan dari setan. Nabi Muhammad itu tidak pernah menguap, tidak pernah menguap. Nah, karena menguap itu termasuk satu kekurangan. Coba Anda bayangkan, orang kalau lagi menguap, lagi angop di foto, orang ganteng lagi angop di foto, gimana jadinya? Orang mau lihat, saya mau ngelamar anaknya orang, coba kirim fotonya pas lagi angop, gak jadi ngelamar langsung. Langsung batalin ini ada yang terus